Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabitya Dewi Purnama dari kelas KM401 Universitas Cyber Asia, Program Studi PJJ Komunikasi. Saya akan memberikan tinjauan pustaka dari 3 sumber ilmiah yang relevan dengan bidang keilmuan saya. Sumber-sumber ini akan memberikan opini dan kritik serta penilaian kekurangan dan kelebihan dari artikel ilmiah yang akan saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabitya Dewi Purnama dari kelas KM401 Universitas Cyber Asia, Program Studi PJJ Komunikasi. Saya akan memberikan tinjauan pustaka dari 3 sumber ilmiah yang relevan dengan bidang keilmuan saya. Sumber-sumber ini akan memberikan opini dan kritik, serta penilaian kekurangan dan kelebihan dari artikel ilmiah yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada buku The Impact of Climate Change of Human Health by Dr. Maria Neira. Buku ini menggambarkan dengan jelas bagaimana perubahan-perubahan iklim ini dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Dr. Neira juga menjelaskan dengan baik bagaimana perubahan-perubahan iklim ini mempengaruhi kesehatan manusia. Salah satunya yaitu perubahan suhu, banjir, maupun kekeringan. Adapun kritik dari saya mengenai buku ini adalah, buku ini terlalu menggambarkan mengenai penjelasan-penjelasan bagaimana perubahan iklim ini dapat mempengaruhi kesehatan manusia, namun kurang menjelaskan bagaimana solusi yang baik serta praktis dalam menghadapi perubahan iklim ini. Dan penilaian saya mengenai kekurangan serta kelebihan dari buku ini, yang pertama adalah kelebihannya. Kelebihan dari buku ini yaitu menggambarkan secara jelas serta detail bagaimana perubahan-perubahan iklim ini dapat mempengaruhi kesehatan pada manusia termasuk kita. Lalu untuk kekurangannya adalah, buku ini kurang memberikan solusi yang praktis mengenai masalah terkait perubahan iklim. Yang kedua yaitu artikel ilmiah yang berjudul Climate Change and Mental Health by Dr. Rachel Jacobs. Artikel ini juga menjelaskan bagaimana perubahan-perubahan iklim ini dapat mempengaruhi kesehatan mental pada manusia. Dr. Jacobs juga menjelaskan dengan baik bagaimana perubahan iklim ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan manusia, yaitu kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan gangguan depresi. Kritik saya untuk artikel ini adalah, di artikel ini kurang diberikan data yang spesifik tentang bagaimana perubahan-perubahan iklim ini mempengaruhi kesehatan mental pada manusia di suatu negara, serta penulis juga kurang memberikan solusi yang praktis dan inovatif. Dan yang terakhir yaitu buku Adaptation to Climate Change by Dr. David Satterwhite. Buku ini memberikan panduan yang sangat berguna untuk pemerintah daerah tentang bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi di dunia. Dr. Satterwhite juga menjelaskan dengan baik bagaimana pemerintah daerah ini dapat beradaptasi serta mengurangi dampak-dampak dari perubahan iklim serta berbagai strategi adaptasi. Dan yang terakhir, saya akan memberikan kritik serta penilaian mengenai kelebihan serta kekurangan dari buku ini. Untuk kelebihannya, buku ini memberikan panduan yang sangat jelas serta berguna terhadap pemerintah daerah dalam menghadapi situasi perubahan iklim. Namun kekurangannya pada buku ini tidak menjelaskan secara detail bagaimana solusi yang inovatif terhadap perubahan iklim terhadap kesehatan manusia. Alasan saya memilih ketiga artikel ilmiah ini adalah karena menurut saya topik ini sangat menarik karena pada saat ini dunia sedang digempurkan dengan perubahan iklim yang sangat drastis. Maka dari itu, saya sebagai mahasiswa tentunya harus kritis terhadap sesuatu yang sedang terjadi di dunia ini.